Astagfirullahaladzim. Benar mas, seorang raja dia mas. Astagfirullahaladzim. Iya, saya udah hadir di sini ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Selamat malam. Ya ini tiba-tiba Mas Sefi itu kerasukannya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini saya nggak tahu yang merasuk itu Mas Sefi itu siapa? Bebaskan saya dari sini. Kamu minta dibebaskan. Astagfirullahaladzim. Iya. Dibebaskan kenapa? Emangnya kamu itu siapa? Kok masuk ke dalam tubuh teman saya? Saya seorang raja. Kamu seorang raja. Iya. Tolong bebaskan saya dari sini. Emangnya kamu kenapa? Saya telah dikutuk. Dikutuk. Iya, saya nggak bisa keluar dari sini. Kamu nggak bisa keluar dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Jadi tolong bebaskan saya. Tolong. Iya. Ya, astagfirullahaladzim teman-teman. Sosok yang masuk dalam tubuh Mas Sefi mengaku sebagai seorang raja ya teman-teman. Dan mungkin ini dulunya tuh raja dari tempat ini ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Dan sosok ini dia itu minta untuk dibebaskan dari tempat ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah lama dikurung di sini. Sudah. Saya sudah lama sekali di sini. Iya. Tolong bebaskan saya. Baik, saya akan membantu membebaskan kamu. Iya. Sudah. Kamu ini kan seorang raja. Kamu nggak pantas untuk memohon-mohon kepada orang. Ini. Baik, saya akan bantu kamu. Ya. Tapi kamu itu keluar dari teman saya. Kamu tampakkan diri kamu. Iya. Baiklah. Ya, biar nanti jika saya itu bisa membantu kamu, saya akan bantu kamu. Tapi kalau enggak ya saya minta maaf. Ya udah, kamu keluar dari tubuh teman saya dan wujudkan diri kamu ya. Baik, silakan keluar. Astagfirullahaladzim. Mas Sefi, Mas, lihat teman-teman, ini saya bersihkan lagi ya. Alhamdulillah, Mas. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Iya. Mas Sefi nggak apa-apa, Mas? Ini kenapa Mas Bul? Ini tadi kan waktu kita dalam perjalanan ya, Mas Sefi ya. Kita kan mau ke tempat lokasi kita syuting di sana. Iya. Itu Mas Sefi di tengah-tengah jalan itu kerasukan, Mas. Dimasuki sosoknya dari sini. Oh, gitu ya, Bul. Tapi Mas Sefi nggak inget tadi dirasuki. Saya nggak ingat. Saya terakhir ingat saya sedang jalan sama Mas Baul kan tadi kan. Iya sih. Yaudah, ini Mas Sefi langsung kamera aja, soalnya ini hujan, Mas. Yaudah, Mas. Payungin kamera ya. Ya, Bul. Pelan-pelan, Mas. Minum dulu. Aduh, sakit Mas Bul. Ya diminum dulu, Mas, biar badan nggak sakit, Mas. Astagfirullahaladzim. Encok tuh Mas Sefi. Udah tua kali, Mas. Ya, jadi ini ya teman-teman, sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Kalau misal nanti bicara saya itu agak gimana, gak enak soalnya ini jujur saja sih saya itu kurang enak badan teman-teman. Ini aja saya itu sedang pilek ya. Jadi saya akan mencoba untuk menahan ya ini suara pilek-pilek ini loh teman-teman. Dan ini sebenarnya tadi kita itu nggak mau penelusuran di sini, tapi di sana ya. Karena di sana itu banyak, kita itu dapat aduan dari warga gitu teman-teman. Dapat banyak aduan, cuman tadi waktu dalam perjalanan tiba-tiba ini si Mas Sefi kerasukan teman-teman. Dan sosok ini minta tolong pada saya supaya dibebaskan. Ini saya nggak tahu dia itu dikurung oleh siapa dan kenapa alasan dia itu dikurung di sini itu karena apa teman-teman. Yang jelas dia itu tadi bilang ke saya itu seorang raja. Kalian bisa dengar sendiri kan tadi kan. Dan ini sebelum mendelik ini tambah deras, Mas. Kita lanjut aja ya, Mas. Daripada nanti Mas Sefi dirasuki lagi gimana? Gak apa kan, Mas? Ya udah. Ini sambil payungan ya Mas Sefi ya. Ya udah ya teman-teman. Ini kita langsung segera cari sok tadi ya. Soalnya tadi saya udah minta suruh wujudin diri supaya saya itu bisa menolong dia. Kalau misal saya bisa ya teman-teman. Kalau misal enggak ya maaf gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Sefi?
Ya apa ya Mas Baul ya? Udah pengen aja mas, mungkin cuma kelelawar terbang. Kita langsung ini aja mas, fokus ke sini mas, nyari itunya mas. Sosok yang tadi. Astagfirullahaladzim. Mas, ini apa ya? Aduh, apa itu tadi? Loh, ini kan kendil mas. Iya Baul. Tapi ada abunya ini loh. Astagfirullahaladzim. Terus ini kayak kain kafan mas Devi. Iya Baul, astagfirullahaladzim. Ini maksudnya apaan ya? Kok bisa ada seperti ini di sebuah tempat seperti ini sih? Ya Mas Baul, padahal ini kebun loh. Apa jangan-jangan ini buat pesugihan ya mas? Bisa jadi Mas Baul. Jadi mas, kita urus ini nanti. Kita sekarang fokus nyari sosok ini lagi mas, yang tadi pas itu mas Evi. Astagfirullahaladzim. Bentar mas Evi. Assalamualaikum. Di mana kamu? Astagfirullahaladzim, mas. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. Nama mas Evi? Ya mas, ini sosok yang tadi mas. Iya Baul. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini wujud kamu yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Benar mas, seorang raja dia mas. Astagfirullahaladzim. Iya, saya udah hadir di sini ya. Saya akan menolong kamu sesuai dengan jadi saya tadi. Tapi misal saya bisa, kalau nggak bisa saya minta maaf. Jadi benar kamu itu raja di sini. Tapi benar juga ya mas, dari pakainya juga ini ya, nih. Dia pakai mahkota ya teman-teman, mahkota di kepalanya, terus juga pakainya memang seperti seorang raja ya mas. Tapi astagfirullahaladzim. Ini kok saya mencium bau ini ya mas, bau busuk ya mas. Mas saya nyium nggak sih mas? Iya Mas Baul. Mas, bentar mas. Mukanya busuk mas Evi. Allahu Akbar. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Perasaan tadi di sebelah sana nggak bau loh Mas Baul. Iya, tadi waktu masuk ke dalam tubuh mas Evi itu nggak bau, nggak bau busuk seperti ini. Astagfirullahaladzim. Iya, saya akan menepati janji saya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Kenapa kamu dikurung di sini? Kenapa kamu dikutuk? Bukannya kamu seorang raja ya? Hah? Kamu dikurung dan dikutuk di sini karena perbuatan kamu sendiri. Perbuatan apa? Oh, astagfirullahaladzim. Jadi, rakyat kamu sendiri, kamu siksa. Kamu bantai. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim teman-teman. Oh, jadi Innalillahi astagfirullahaladzim. Jadi ya teman-teman, ini si raja ini sangat kejam teman-teman. Dia ini seorang raja yang harusnya itu kan kayak melindungi masyarakatnya, melindungi rakyatnya ya teman-teman, melindungi bawahannya gitu. Tapi malah si raja ini ya, dia malah ini seenaknya sendiri gitu. Kalau misal ada rakyatnya yang gak suka sama dia, dihabisi sama dia. Terus juga rakyat tersebut itu disuruh bayar pajak yang besar gitu. Sehingga banyak rakyat yang menderita pada saat dia itu menjadi raja teman-teman. Bahkan juga banyak rakyat yang maaf ya, ini meninggal pada saat dia itu menjadi raja karena dia ini sangat kejam teman-teman. Ya, ada yang mengkritik dia sedikit pun langsung dieksekusi sama dia. Jadi rakyat dia itu harus suka sama dia, nggak boleh nggak suka. Kalau nggak suka ya berakhir hidup dia teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Kejam banget. Kamu ini kejam sekali. Kamu ini kan seorang raja, kenapa kamu punya sifat seperti itu sih? Kamu seperti bukan, astagfirullahaladzim, bau banget teman-teman. Seperti bukan seorang raja. Astagfirullahaladzim. Iya.
Tunggu dulu. Terus saya mau tanya sama kamu. Kamu ini kan seorang raja, ya. Harusnya kamu itu punya banyak pasukan yang siap melindungi kamu, punya banyak prajurit. Ini kenapa kamu bisa dikurung di sini? Dikutuk, siapa yang mengutuk kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Ini kamu serius dikutuk oleh beliau? Jadi beliau yang mengurung kamu di sini. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, Mas Evi tahu nggak? Ternyata yang mengalahkan raja ini, ya, yang mengutuk raja ini dan menguncinya di sini, mengurungnya di sini itu adalah Prabu Siliwangi, teman-teman, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi si Prabu Siliwangi itu marah sama kamu karena cara kamu memerintah kerajaan kamu itu suka hati kamu. Kamu itu kejam sama rakyat kamu sendiri. Jadi dia itu marah, terus mengalahkan semua prajurit kamu, terus juga mengutuk kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya pantas dia itu marah, beliau itu marah. Orang kamu aja ini bertindak sesuka hati kamu. Kamu ini seperti bukan seorang raja, tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Terus kutukan apa aja yang beliau Prabu Siliwangi berikan sama kamu? Tubuh kamu busuk. Astagfirullahaladzim, bau banget teman-teman. Jadi dibalik ini tubuh kamu itu sangat busuk. Pantas bau banget teman-teman. Terus juga, jadi di mana abu kamu? Yang itu? Astagfirullahaladzim. Mas, ingat gak mas? Abu yang tadi kita temukan sama kedirinya mas, yang ada kain kafannya. Ya Mas Baul. Itu abu milik jasad dia mas, yang udah dibakar mas. Kok bisa ada di sini Mas Baul? Abunya Mas Baul. Jadi ini teman-teman Mas Evi, jadi saat si jasad raja ini dibakar ya, kan zaman dulu itu dibakar Mas Evi, bukan dikubur ya. Nah, abunya ini diambil sama Prabu Siliwangi, terus dimasukkan dalam kendi dan dikutuk. Arwah kamu akan berada di dalam kendi ini ya, karena abunya dalam situ, jadi kamu itu nggak akan bebas di tempat ini. Seperti itu teman-teman Mas Evi. Nauzubillah min dzalik. Terus kok bisa sekarang? Harusnya kan kamu itu berada di kendi tersebut. Oh, gara-gara ada yang tidak sengaja memecahkan kendi tersebut dan membukanya. Astagfirullahaladzim. Kamu sih jadi raja, seenaknya sendiri. Apa minta tolong apa? Kamu udah menyesal, kamu minta tolong supaya saya itu bisa menenangkan kamu, bebaskan kamu dari sini. Nauzubillahi min dzalik. Kamu jadi raja ya? Sangat terlaluan sekali kamu. Iya. Karena tadi saya udah berjanji untuk menolong kamu. Saya akan menolong kamu. Dan lagian juga sekarang kamu udah menyesal kan? Astagfirullahaladzim. Yaudah, terus gimana cara saya bisa menolong kamu? Cukup dengan abu kamu dibuang ke laut kidul. Hanya dengan seperti itu kamu bisa tenang. Baik. Saya akan membawa abu kamu ke laut kidul dan membuangnya di sana. Ya. Yaudah, sekarang kamu masuk ke dalam abu tersebut. Masuk lagi. Jangan menampakkan diri kamu di sini ya. Iya, saya janji. Iya. Nanti setelah ini saya akan langsung membawanya ke laut kidul nanti pagi. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Baik. Silakan pergi. Silakan masuk dalam abu kamu lagi.
Astagfirullahaladzim. Mas, masuk mas. Sini mas, sini. Kita langsung ke abunya lagi mas. Sini. Astagfirullahaladzim. Abunya bau lagi mas. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata ini ya teman-teman. Ini abu dari si jasad raja tersebut teman-teman, yang diambil oleh Prabu Siliwangi. Jadi dengan abu ini, abu jasad yang udah terbakar jadi abu seperti ini ya, Prabu Siliwangi itu mengutuk dia. Tubuhnya itu, arwah tubuhnya itu akan busuk ya. Dan selama si abu ini berada di dalam kendi ini ya, nggak keluar, itu ruhnya itu akan selalu dalam kendi ini dan tersiksa gitu. Namun ini ada orang yang mungkin tidak sengaja ini juga seperti dipecah ya Mas Evi ya. Pecah terus juga dibuka. Mungkin ada orang yang nggak sengaja terus membuka ini ya Mas Evi, kendinya. Nauzubillah min dzalik. Ini juga panas teman-teman. Ini panas ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata raja itu raja sangat kejam Mas Evi teman-teman. Jadi ini bawa aja langsung ya Mas, sama ini ya Mas. Biar nanti kita buang di laut semuanya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Mas, saya akan bersihkan dulu Mas. Ini saya udah membacakan doa ya teman-teman, supaya sosok tadi itu enggak, si raja tadi itu enggak keluar dari sini teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi seperti ini loh. Astagfirullahaladzim. Jadi ya seperti itu teman-teman. Ternyata Prabu Siliwangi itu yang ini ya, yang mengutuk dia, mengengkang dia di tempat ini teman-teman. Dan dia itu dulu seorang raja yang sangat kejam gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Ini teman-teman, kita bisa ambil pelajarannya ya dari kejadian tadi ya, dari sosok tadi, si raja tadi, bahwa jika kita itu punya kekuasaan ya, kita punya kekuasaan itu jangan digunakan sesuka-suka gitu teman-teman. Jangan sewenang-wenang. Mentang-mentang kita itu punya kekuasaan yang tinggi, yang lebih hebat daripada orang lain, lebih tinggi, kita itu jangan kayak ke orang lain itu merendahkan gitu ya. Apalagi ya ini sampai menyiksa orang lain gitu teman-teman. Itu jangan teman-teman, itu nggak baik ya. Contohnya seperti raja tadi ya, dia itu mendapatkan karmanya teman-teman, mendapatkan azabnya gitu. Tubuhnya itu tadi membusuk parah. Tadi Mas Evi lihat tindikan mukanya kan, itu jika tubuhnya kelihatan ya teman-teman, itu udah keluar belatungnya teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini juga seperti kejadian yang baru aja viral ya teman-teman, tentang ini ya. Ini mungkin kalian udah pernah dengar tentang itu, yang anak dirjen pajak itu loh, yang punya Rubicon itu ya. Nah, kali itu jangan seperti itu teman-teman. Mentang-mentang kalian itu punya harta yang banyak, kayak itu biasa enaknya kepada orang lain. Apalagi sampai si korbannya ini sampai koma, ini benar-benar parah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah, ingat selalu ya, kita jangan sampai sombong ya. Jangan sampai karena kita punya kewenangan yang tinggi, punya hak tinggi, punya kuasa, itu kita bisa seenak aja sama orang yang di bawah kita. Jangan teman-teman ya. Dan ini mungkin setelah ini saya langsung ini ya, ke tempat penelusuran yang tadi dulu, baru nanti paginya saya ke Laut Kidul buat membuang ini abunya. Tapi ke Laut Kidul juga ini butuh waktu yang sangat lama ya teman-teman, karena sekarang saya itu berada di Jawa Barat ya. Mungkin nanti kita cari Laut Kidul yang terdekat aja ya Mas Evi ya. Yaudah teman-teman, ini saya Mas Baul dan Mas Evi pamit undur diri ya. Dan mungkin setelah ini kita langsung ke tempat penelusuran lagi aja, nanti ke tempat yang di sana. Karena kita sebenarnya itu mau penelusurannya di sana teman-teman. Dan di sini saya langsung pamit aja ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita, aduh.